Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa di hari Selasa. Pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin telah kita pelajari bersama-sama. Saudara, sepanjang minggu ini kita akan breakdown apa yang kemarin telah disampaikan, dibagikan secara luar biasa oleh Pastor Adun Mau dalam ibadah raya kita di hari Minggu. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan kita bulan ini satu tema yang luar biasa, yaitu train atau melatih. Nah saudara, ayat yang menjadi pokok dari perenungan kita di bulan ini, ya, di sana Paulus memberikan pesan kepada Timotius yang adalah anak rohaninya, dan saya yakin dan percaya apa yang disampaikan Paulus juga ditujukan buat setiap kita hari ini, orang-orang percaya, bahwa latihlah dirimu untuk beribadah. Nah saudara, kata ibadah di situ seringkali kita memahaminya sebagai latihan-latihan untuk kita aktif dalam berdoa, untuk kita aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian yang berbau spiritual dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lihat dari pengertian aslinya, dari kata yang digunakan dalam ayat itu, sebenarnya pengertian dari kata beribadah itu dalam bahasa Inggrisnya ditulis sebagai godliness atau kesalehan hidup, sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Jadi Paulus memberikan satu nasihat atau pesan kepada Timotius, juga buat setiap kita pagi hari ini. Mari latih diri kita untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah, untuk hidup dalam kehidupan yang saleh. Nah saudara, ini berbicara tentang menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Saudara, kehidupan kita diubahkan Tuhan bukan dari luar ke dalam. Semua dimulai dari apa yang berubah di dalam hati kita. Semua dimulai dari hati yang diubahkan. Apa yang berubah dalam hati kita, itu yang akan terpancar keluar. Sehingga ayat itu sebenarnya merujuk kepada kehidupan manusia batiniah kita yang diubahkan oleh Tuhan. Siapa yang menjadi dorongan terkuat dalam hidup kita untuk kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi dorongan yang paling kuat bagi kita untuk kita beribadah dan menyembah Tuhan? Apa yang menjadi dorongan paling kuat dalam hidup kita untuk kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan? Kalau jawabannya bukan karena kita mengasihi Tuhan, maka kita perlu terus melatih untuk kita bisa merasakan kasih kepada Tuhan. Saudara, Pastor Aditya Oloan pernah menulis satu tulisan yang sangat memberkati saya 2 minggu yang lalu dalam ibadah raya. Waktu kita belajar tentang melatih, saya sempat tulis ini buat saudara. Kalau kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin, kalau gairah kita untuk berdoa menjadi dingin karena doa kita belum dikabulkan, karena yang terjadi tidak sesuai dengan pengharapan kita, karena apa yang kita terima hari ini belum sesuai dengan apa yang kita mau, kemudian kita menjadi malas berdoa, kita menjadi dingin dengan Tuhan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita merenungkan, berarti yang kita kasihi adalah diri kita sendiri. Kita hanya mengasihi Tuhan sebatas apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan secara pribadi. Nah, mengasihi Tuhan secara pribadi ini penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita, karena dari hati yang mengasihi Tuhanlah, kita bisa mengeluarkan cinta kita, mengekspresikan cinta kita. Seharusnya peribadatan kita, doa kita adalah lahir dari hati yang mencintai Tuhan, lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya sepanjang minggu ini kita terus melatih, kita menguji hati kita. Di saat apa yang kita gumuli belum terjadi, di saat jawaban doa mungkin belum kelihatan, masihkah saudara melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Masihkah saudara memberikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan? Atau kita hanya doa asal-asalan, kita hanya memberi laporan kepada Tuhan kalau kita mau bikin ini, kita mau bikin itu? Masihkah kita memuji Tuhan dengan segenap hati? Masihkah kita melayani Tuhan dengan segenap hidup kita? Masihkah Tuhan, mengasihi Tuhan, masihkah itu menjadi dorongan yang paling kuat dalam kita melakukan segala sesuatu? Biar setiap kita mengambil bagian untuk kita merefleksikan perenungan ini dalam kehidupan kita. Besok kita akan belajar beberapa hal baru yang bisa menolong kita untuk kita melatih diri kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu dimanapun kami berada, Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati umat-Mu, apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka, apapun yang sedang menjadi kesulitan mereka. Tuhan, mari Tuhan, Engkau dari tempat yang maha tinggi menjangkau setiap umat-Mu, menjangkau setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa terus bergairah dengan Engkau. Tolong ajari kami ya Tuhan. Kami ini adalah anak-anak-Mu, kami ini lemah tanpa Engkau, tapi kami bersyukur karena Roh Kudus tinggal di dalam setiap kami. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.